Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fauziah dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan prinsip analisis RPL atau rekayasa perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Kemudian analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Analisa kebutuhan terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian evaluasi dan sintesis, kemudian pemodelan, lalu spesifikasi, dan yang terakhir review. Lalu apa sih tujuan analisis kebutuhan? Tujuan analisis kebutuhan yaitu yang pertama untuk mengelola hasil elistasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Kemudian yang kedua, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan perancangan, implementasi, dan pengujian. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Lalu, tahap analisis kebutuhan. Tahap pengumpulan kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi atau unjuk kerja sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya atau manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan taksiran biaya pengembangan perangkat lunak. Lalu beberapa tahapannya yaitu yang pertama ada domain understanding. Dalam tahap ini, perekayasa kebutuhan perangkat lunak harus mengetahui bagaimana organisasi perusahaan beroperasi dan apa yang menjadi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Kemudian ada requirement collection. Pada tahap ini merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Lalu ada classification. Pada tahap classification, pada tahap sebelumnya kumpulan kebutuhan masih tidak terstruktur. Untuk itu kebutuhan yang saling berkaitan dikelompokkan baik menurut kelas penggunaannya maupun jenis kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diorganisasikan ke dalam kelompok yang koheren. Perekayasa perlu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Kemudian yang kelima yaitu yang keempat yaitu conflict resolution. Pada tahap ini adalah menemukan dan menyelesaikan kebutuhan yang di dalamnya terdapat konflik. Dan kemudian prioritization. Pada tahap ini dilakukan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk identifikasikan kebutuhan prioritas agar sumber daya yang tersedia pada organisasi dialokasikan untuk mengimplementasikan kebutuhan yang terutama dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah requirements checking, yaitu menganalisis sekumpulan kebutuhan dari tahapan sebelumnya untuk memverifikasi dan memvalidasi berdasarkan aspek kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhan nyata. Lalu teknik komunikasi. Teknik komunikasi
Menurut Gauss dan Weinberg menyarankan agar analis memulainya dengan mengajukan pertanyaan bebas konteks, di mana pertanyaan tersebut berfokus pada pelanggan, tujuan keseluruhan, dan keuntungan. Contohnya, siapa di balik permintaan untuk pekerjaan ini? Apa keuntungan ekonomi dari pemecahan yang berhasil? Dari contoh tersebut, kita lihat bahwa di sini pertanyaannya berfokus pada pelanggan dan tujuan keseluruhan dan keuntungannya. Lalu teknik komunikasi adalah rangkaian pertanyaan berikutnya memungkinkan analis mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dan pelanggan untuk menyatakan persepsinya terhadap suatu pemecahan. Contohnya, masalah apakah yang akan diselesaikan oleh pemecahan ini? Kemudian prinsip-prinsip analisis. Masing-masing metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional. Prinsip operasional tersebut adalah yaitu domain informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Lalu yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak atau sebagai suatu urutan kejadian eksternal harus diwakilkan. Lalu menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku yang harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Prinsip analisis operasional mengharuskan membangun model fungsi dan tingkah laku. Model fungsi dan tingkah laku yaitu perangkat lunak mentransformasi informasi dan untuk melakukannya, perangkat lunak harus melakukan paling tidak 3 fungsi genetik, yaitu input, pemrosesan, dan output. Lalu prototyping perangkat lunak. Pengertian dari prototyping perangkat lunak itu adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Di sini artinya adalah sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Kemudian spesifikasi software yang dibutuhkan. Yang pertama, mampu memisahkan kemampuan dari implementasi, kemudian mengembangkan suatu model menyangkut perihal yang diinginkan dari suatu masalah, lalu menetapkan konteks di mana software beroperasi, kemudian mampu menggambarkan lingkungan di mana sistem beroperasi, lalu dapat menciptakan suatu model teori dibanding suatu implementasi atau desain model. Spesifikasi adalah suatu model abstrak dari suatu sistem real. Dan yang terakhir, mampu menetapkan struktur dan isi dari suatu spesifikasi atau mudah untuk diubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.